Ada? Ada baca. Ini belajar sekarang cari referensi dari jurnal. Ya. Sekarang banyak perguruan tinggi lebih percaya dengan jurnal karena itu lebih original, lebih baru. Referensi buku yang kedua. Kalau Anda nulis skripsi, orang ingin rujukannya teori di jurnal. Semakin jurnalnya semakin bagus. Ada yang bisa jelaskan? Siapa yang bisa jelaskan? Ada yang bisa jelaskan tentang teori struktural? Ada yang bisa jelaskan tentang teori struktural dalam sastra? Ada? Siapa yang menjelaskan? Yang Anda peroleh? Ayo, siapa yang menjelaskan? Ada yang mencoba jelaskan? Tidak ada praktik ke sini. Jadi teori struktural itu teori yang membahas karya sastra itu berdasarkan strukturnya. Ya, berdasarkan strukturnya aja. Tidak ada kaitan dengan pengarangnya. Tidak ada kaitan dengan kejadian-kejadian. Jadi pure tentang strukturnya. Paham? Kalau kita bicarakan tentang seseorang, ya katakanlah, mohon maaf, ini karena contohnya teman Anda misalnya. Kita pure bicarakan tentang diri dia aja. Tidak bicarakan tentang asalnya dari mana, tidak bicarakan tentang orang tuanya siapa. Nah, kalau kita bicarakan tentang strukturnya bangunan karya sastra itu, kita harus tahu karya sastra itu dibagi atas dua. Ada bentuk puisi, ada bentuk prosa. Prosa itu dibagi dua lagi. Ada namanya prosa non fiksi, ada prosa yang fiksi. Ulangi pelajaran kalian SMA. Nah, itu yang harus kita tahu dulu strukturnya. Yang dikatakan strukturnya itu adalah unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik puisi dan unsur intrinsik prosa atau fiksi dalam hal ini. Coba cari, apa tuh unsur intrinsiknya? Puisi itu apa? Cari lagi. Apa? Siapa yang bisa menyampaikan? Cepat. Iya. Unsur intrinsik puisi yaitu tema, imajinasi, diksi, suasana, majas, rima, dan amanat. Itu menurut yang Anda baca. Ya kan? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada? Depan. Ada lagi? Tadi teman Anda bisa cepat dapat. Siapa? Kamu? Sini. Ngapain jauh-jauh? Baru katanya sama. Ada dapat? Apa? Menurut media, unsur-unsur puisi terdiri atas diksi, imagery, bahasa kiasan, sarana retorika, bunyi, irama, tipografi, dan tema dan makna. Karena boleh berbeda kan?
Dengan Anda katakan. Ada lagi yang lain? Ya, sebentar. Unsur intrinsik puisi terbagi menjadi dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin dan unsur fisik. Itu global bagi dua. Oke. Ada lagi? Iya, silakan. Tambahan dari yang tadi Pak, Hmm. unsur intrinsik puisi ada unsur fisik dan unsur batin. Yang unsur fisik itu di dalamnya terdapat diksi, gaya bahasa, rimat, tipografi. Sedangkan di unsur batin di dalamnya terdapat tema, amanat, emosi, dan tonasi. Oke. Ada empat berbeda-beda ya. Oke lah, kita pending dulu. Fiksi sekarang lagi, kita pindah ke fiksi. Apa unsur fiksi? Apa unsurnya? Fiksi. Cari apa unsur fiksi. Kalau kita nggak dapat, gimana kita mau mengkajinya? Apa? Tidak apa-apa. Unsur intrinsik fiksi. Iya, fiksi. Di sini terdapat ada 8. Iya. Yaitu yang pertama tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga watak dan perwatakan, yang keempat alur, kelima latar, yang keenam adalah sudut pandang, ketujuh gaya bahasa, dan yang kedelapan adalah amanat. Oke, ada lagi yang lain? Yang penting dia sudah berusaha mencari dari Mbah Google. Ya. Jadi dari Mbah Google kita bisa belajar minimal tahu awalnya. Ada lagi yang lain? Ada? Yang di belakang? Siapa yang mau coba? Ada berapa? Depan? Siapa lagi? Iya. Ada yang pertama ada tema, yang kedua alur, 3 tokoh, 4 latar, 5 konflik, 6 sudut pandang, 7 percakapan. 7 percakapan. Tambah lagi bedanya lagi kan? Yang mana nih yang benar Pak? Kan begitu. Ada lagi? Ya, ada tambahan tadi Pak. Iya. Lagi ada gaya bahasanya. Gaya bahasa. Oke. Jadi semakin banyak, itu baru jurnal, belum lagi buku. Semakin banyak ahli yang kita baca, semakin beragam pendapatnya. Tapi tidak masalah, itu dinamika. Kita tinggal memfilternya, tinggal menyaringnya yang mana yang benar. Ya, karena itu saya selalu tidak pakai buku wajib. Takut saya buku wajib itu kalau kitab suci bolehlah wajib. Ya, itu wajib itu. Tapi kalau buku pengetahuan ini baca aja. Semakin Anda baca banyak, semakin punya pengetahuan Anda, semakin tahu Anda keragaman pendapat orang, bisa Anda filter yang mana yang bagus. Ya. Yang mana yang mendekati kebenaran. Paham? Nah, kenapa saya bicarakan dulu unsur itu? Karena teori kita, teori struktural itu bicara tentang objeknya. Dikatakan teori itu juga teori objektif. Objeknya tanpa ada kaitan dengan yang lain. Karena itu saya suruh Anda mencari tadi. Supaya Anda paham betul unsur yang Anda lihat. Kalau Anda tidak tahu, misalnya puisi nggak tahu, bagaimana mau melihatnya? Walaupun kita ketika mengkaji, tidak semua unsur yang kita kaji. Kita batasi misalnya. Oh, saya hanya bicarakan tentang temanya aja. Kita bicara tentang amanat aja. Boleh. Tidak semua boleh. Tapi kita tahu, harus tahu dulu. Ya, kita harus tahu dulu. Paham? Ada yang bertanya sampai di situ? Nah, oke. Jadi pertama kali saya suruh Anda melakukan riset bahan. Saya model pembelajaran saya selalu berkali-kali saya katakan saya melakukan riset eksperimen expose. Anda riset dulu bahannya. Walaupun belum sempurna riset Anda, nanti Anda cari lagi di rumah, Anda cari lagi supaya Anda dapat pengayaan. Oke? Anda dapat pengayaan. Saya tidak menyebutkan secara detail tentang teori struktural itu. Saya hanya berikan kilasan aja secara personal. Nanti mendalami siapa tokohnya itu Anda akan mencarinya. Kayak malam tadi saya nonton konten teman Anda tentang struktural genetik, sudah sampai pada ini loh tokohnya, gitu.
Saya lihat yang menontonnya baru 6 orang, baru 4 orang, subscribe-nya baru 6. Yang lain mana nih? Ya, nggak nonton. Kalau udah nonton dia dari kirim teman di grup, tinggal klik aja channelnya. Muncul itu, enggak berapa menit muncul itu YouTube-nya. Linknya itu. Oke, paham? Nah, saya akan jelaskan satu persatu.